Shalom, buat kamu yang dengerin audio ini, sebelum kita lanjut buat dengerin renungan, alangkah baiknya kita doa dulu yuk. Oke, kalau udah, mari kita sama-sama buka Markus 14 ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Bahan Alkitab yang kedua terambil dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oke teman-teman, siapa sih orang yang ragu untuk menceritakan kisah keberhasilan dirinya? Ketika kita berhasil dalam usaha, berhasil naik jabatan, atau bahkan berhasil diet misalnya, kita cenderung lebih mudah untuk menceritakannya kepada orang lain, bukan? Tapi kalau gagal, gimana? Apakah kita juga suka untuk menceritakan kegagalan kita kepada orang lain? Mari renungkan. Kalau dibandingkan, mana yang lebih mudah diceritakan? Usaha kita yang berhasil atau usaha kita yang bangkrut? Kenaikan jabatan kita atau ketika kita mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja? Tentu saja kita lebih biasa untuk menceritakan keberhasilan kita, bukan? Apalagi di zaman yang sekarang ini, serba harus perfect. Kadang kita kayak mikir atau ngomong dalam hati, ih, apa kata orang kalau kita gagal? Nah, dalam hidup kita teman-teman, namanya jatuh bangun itu biasa. Tapi sayangnya, kita, apalagi orang Kristen, lebih memilih untuk menceritakan saat-saat dimana kita berhasil saja. Alasan klasiknya, biar Tuhan gak dipermalukan. Kita berkata begitu seakan-akan Tuhan baru dapat dimuliakan lewat kemenangan kita saja. Sebaliknya, kita mengunci segala kelemahan kita rapat-rapat. Kita ratapi sendiri, kita pikirkan sendiri, dan kita berjuang sendiri. Akhirnya, banyak dari kita yang jadi depresi dibuatnya. Padahal justru di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan jadi sempurna. Ketika kita lemah, Ia menjadi kuat di dalam kita. Yesus mengerti benar hal ini. Oleh sebab itu, Ia gak ragu untuk berkata bahwa Ia sangat sedih sampai seperti mau mati rasanya. Bukan hanya kepada Allah Bapa, Yesus juga bahkan meminta pertolongan dari teman-teman sepelayanannya, yaitu murid-muridnya. Di Taman Getsemani, ketika ia berada pada salah satu titik terlemahnya, Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa dengan dia. Ia berpaling ke komunitasnya untuk mendapatkan kekuatan. Sikap berani terbuka dan berani mengakui kelemahan ini bukanlah suatu hal yang tabu, memalukan atau dianggap sebagai sebuah dosa. Justru lewat keterbukaan inilah kita bisa menemukan jalan keluar. Perenungan, pernahkah kita menceritakan kelemahan kita kepada orang lain? Misalnya, perjuangan melawan satu dosa, kekecewaan terhadap seseorang, atau bahkan Tuhan. Jika belum, mengapa? Jika sudah, apakah yang kita rasakan? Adakah pertolongan yang kita dapatkan? Penerapannya, mulailah bergaul akrab dengan teman-teman seiman agar kita mulai bisa terbuka dengan mereka dan mereka pun bisa mendukung kita untuk terus maju dan menang. Oke teman-teman, sebelum kita tutup renungannya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kuasa-Mu yang sempurna di dalam kelemahan kami. Ajar kami untuk belajar memegah di dalam setiap musim hidup kami.
Bantulah kami untuk selalu berpegang kepadamu dan mampukan kami bergaul akrab dengan orang-orang yang dapat menolong kami untuk lebih mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan, amin. Buat teman-teman yang dengerin audio ini, renungan ini, semangat terus, Tuhan Yesus memberkati.